pemirsa, kembali kami hadir memperbarui informasi Anda seputar Sulawesi Tenggara, Indonesia, dan dunia yang telah dirangkum tim redaksi kami. Bersama saya Nur Hidayah dalam program Make News Siang. Usai sholat Idul Adha di Masjid Al-Kausar Kendari, hewan kurban milik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo diserahkan kepada Imam Masjid Al-Kausar melalui Gubernur Sulawesi Tenggara. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan pada Kamis 30 Juli 2020. Ia sekaligus melakukan panen raya jagung hibrida di Desa Karelayu, Kecamatan Tamalatea. Rombongan Kementan disambut langsung Bupati Jeneponto Iksan Iskandar. Nur Endang Abbas kini resmi menjadi Sekretaris Daerah setelah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara pada Senin 3 Agustus 2020. Usai sholat Idul Adha di Masjid Al-Kausar Kendari, hewan kurban milik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo diserahkan kepada Imam Masjid Al-Kausar melalui Gubernur Sulawesi Tenggara. Sebanyak 2 ekor sapi jantan yang merupakan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih. Daging kurban kemudian akan dibagikan kepada warga yang sebelumnya telah mendapatkan kupon. Penggunaan kupon bertujuan agar pembagian daging kurban dapat dibagikan secara tertib kepada warga agar semua bisa kebagian dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Pembagiannya ini tidak melalui kupon, harus melalui data UPZ. Ya, UPZ zakat fitrah. Itu ada kita data itu melalui itu. Di sekitar ini masyarakat Sabdi Masjid sebelah sana, Sampai Laute, kemudian jamaah Masjid Raya Al-Kausar, kemudian kepada yang berkorban yang punya wajib mendapat haknya mereka yang korban. Berdasarkan keterangan imam masjid, daging kurban akan dibagikan di beberapa lokasi di Kota Kendari. Dari Kendari, Wiwit Aditya, Magdo TV melaporkan. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan pada Kamis 30 Juli 2020. Ia sekaligus melakukan panen raya jagung hibrida di Desa Karelayu, Kecamatan Tamalatea. Rombongan Kementan disambut langsung Bupati Jeneponto Iksan Iskandar. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan pada Kamis 30 Juli 2020. Sebagai laporan Bapak Menteri bahwa di Kabupaten Jeneponto ini kurang lebih 70.000 hektar potensi lahan yang dapat ditanami jagung untuk setiap tahunnya. Rata-rata produksi panen kita sampai dengan 7 ton per hektar. Yang jadi masalah cuma biasanya bibit dan pupuknya kedatangannya kurang tepat. Masyarakat di Kabupaten Jeneponto ini lebih cocok dengan bibit BC18. Tujengi. Menteri Pertanian menyebut selain Jeneponto, pihaknya terus berupaya untuk mendorong produktivitas jagung di semua daerah. Bahkan menargetkan untuk meningkatkan produktivitas produksi jagung untuk ketahanan pangan. Kita harus melakukan upaya untuk mendorong produktivitas di semua daerah. Oleh karena itu sisa hujan untuk padi harus dikejar pada lahan-lahan yang masuk pada program musim tanam 2 kita. Dan alhamdulillah kelihatannya Provinsi Sulawesi Selatan itu mengejar kuat agar betul-betul pertanaman sesuai target itu bisa capai. Yang kedua, hari ini saya lihat panen jagung kita. Tadi saya di Wontain lihat panen bawang kita dan ternyata masih bagus. Oleh karena itu saya janjian sama Pak Bupati untuk meningkatkan produktivitas ini dan mungkin ekspansinya yang lebih besar ke depan. Harapan kita di saat-saat seperti ini, tunjangan kita untuk menaikkan produktivitas dan ketahanan pangan kita akan mampu menjadi bagian-bagian dari kehidupan ekonomi.
Saya banggakan. Sahrul berharap kepada penyuluh agar melaporkan perkembangan mingguan luas tanam padi dan jagung di wilayah kerja masing-masing penyuluh. Data ini nantinya dapat menjadi acuan dalam meningkatkan luas tanam dan memperbaiki produktivitas. 1,4 miliar dan alsintan senilai 1,5 miliar. Untuk Ditjen Tanaman Pangan terdiri dari benih padi hibrida senilai 500 juta. Samsul melaporkan dari Sulawesi Selatan. Jagung hibrida senilai 8 miliar lebih. Combine harvester besar senilai 800 juta lebih. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi Palang Merah Indonesia Sulawesi Tenggara kini memiliki tambahan mobil ambulans. Mobil baru ini diharapkan dapat membantu menopang kinerjanya di Sulawesi Tenggara. Citraland Kendari terus menghadirkan berbagai tipe rumah bagi masyarakat di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasinya yang terletak di tengah pusat kota bisa menjadi pilihan bagi Anda yang menginginkan sebuah hunian yang mewah dan nyaman. Rumah modern dengan harga sangat terjangkau dan kemudahan fasilitas serta lingkungan yang benar-benar asri, hijau, dan tertata rapi. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu hunian yang berada di kota Kendari, tepatnya di Citraland Kendari bersama Mbak Bella dan Mas Tata sebagai marketing eksekutif di Citraland Kendari. Nah, mungkin pemirsa ingin tahu promo tipe apa saja yang ditawarkan kepada konsumen saat ini. Mungkin Mbak Bella bisa jelaskan kepada pemirsa. Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk saat ini untuk promo yang ada di Citraland kita ada beberapa. Yang pertama kita ada promo elektronik, itu biasanya TV atau AC seperti itu. Juga ada promo furnitur dan juga voucher belanja. Dan untuk promo yang terbaru kita ini ada promo ruko. Kita ada promo cicil DP selama setahun, nanti di cicilan ke-6 baru bisa langsung dihuni. Kita juga sudah free BPHTB, AJB dan juga asuransi. Seperti itu. Nah, untuk Mas Tata sendiri nih, strategi apa yang ditawarkan Citraland Kendari dalam menggait konsumen baru? Oke, baiklah. Kalau kita berbicara masalah strategi, mungkin kita masih mengadakan yang umum saja seperti canvassing, tapi dengan protokol seperti memakai masker, memakai kaos tangan dan lain-lain seperti itu. Kemudian juga nanti mungkin kita akan mengadakan seperti pameran, terus gathering di bank, kemudian open house seperti itu. Kalau untuk sekarang sih strateginya mungkin seperti itu saja dulu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita kembali ke Mbak Bella. Dalam kondisi pandemi COVID-19, apa langkah-langkah Citraland Kendari dalam melindungi konsumen dan calon konsumennya? Oke.
seperti yang kita ketahui Mbak, sekarang kan kita lagi masih pandemi ya, memasuki new normal, jadi mungkin semua kalangan kena, termasuk kita juga Citraland Kendari. Kalau untuk langkah-langkahnya, ada sih beberapa customer yang ingin datang ke kantor, tapi ada juga yang beberapa yang sangat sulit untuk kita temui. Jadi caranya kita masih tetap merangkul customer dengan cara kita masih tetap telepon, via telepon ataupun WhatsApp, untuk membagikan promo apa saja yang ada di Citraland Kendari. Daring ya Mbak? Iya, lewat daring juga. Kemudian kalaupun ada customer yang tetap mau datang ke kantor, ya seperti yang Mas Tata bilang tadi, kita masih melakukan protokoler itu, mengikuti SOP pemerintah dan kesehatan seperti memakai masker dan face shield juga. Seperti begitu. Pertanyaan selanjutnya kita kembali ke Mas Tata. Seperti apa sih konsep dari tipe hunian yang terbaru saat ini, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah? Oke, baiklah, terima kasih. Kalau untuk yang terbaru, jadi kami itu ada 2 tipe yang baru mau launching ini, seperti Vienna Boulevard, terus tipe Sofia. Nah, saya jelaskan dulu mengenai tipe Vienna Boulevard. Jadi kalau untuk ukuran kafling, Vienna Boulevard ini ada 2 tipe, yang pojok dan yang tengah. Nah, yang pojok ini ukurannya 12 x 22 dengan bangunan yang sama ya, 245. Kemudian yang tengah itu 10 x 22 seperti itu. Nah, kemudian tipe Sofia ini terdiri dari beberapa tipe juga. Itu yang khususnya yang di pojok seperti Sofia 9, Sofia 8 itu ukuran tanahnya beda-beda. Seperti Sofia 8 yang lebar tanahnya itu 8 x 16, kemudian Sofia 9 x 16, tapi yang tengah itu semuanya sama, ukurannya 6 x 16 dengan bangunan yang sama, tipe 82, seperti itu. Baiklah pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya bersama marketing eksekutif Citraland Kendari. Ayo, tunggu apa lagi? Temukan berbagai pilihan unit impian Anda di Citraland Kendari. Palang Merah Indonesia Sulawesi Tenggara kini memiliki tambahan mobil ambulans. Mobil baru ini diharapkan dapat membantu menopang kinerjanya di Sulawesi Tenggara. Palang Merah Indonesia Sulawesi Tenggara kini memiliki tambahan mobil ambulans. Mobil ini diharapkan dapat membantu menopang kinerja Palang Merah Sulawesi Tenggara. Ambulans ini merupakan bantuan Palang Merah Indonesia untuk memudahkan dalam melakukan aksi kemanusiaan nantinya. Harapannya semoga di tahun-tahun berikutnya bisa ditingkatkan lagi, termasuk dengan fasilitas sarana prasarana yang ada di PMI ini. Dan kita lagi menyelesaikan rumah sakit kita, kemudian juga kebutuhan terhadap kantong darah kita lagi meningkatkan, dan yang terlebih penting peningkatan SDM kita di kepengurusan TNI, sehingga dari hari ke hari bisa kita selesaikan yang menjadi tugas penting terhadap tugas pokok kita di Palang Merah Indonesia Sulawesi Tenggara. Besar harapan kami semua pengurus PMI tetap kompak dan memberikan masukan, dan saya tidak bisa bekerja sendiri, sekretaris tidak bisa bekerja sendiri, tapi ini adalah bagian rumpun besar keluarga PMI untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan di bumi Anua Sulawesi Tenggara. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ini juga berjanji akan menyelesaikan renovasi Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Sulawesi Tenggara sehingga dapat beroperasi dengan baik. Dari Kendari, Iswin Tahang, Megdo TV melaporkan. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Nur Endang Abbas kini resmi menjadi Sekretaris Daerah setelah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara pada Senin 3 Agustus 2020. Setelah beberapa tahun, jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara belum ada yang definitif. Kini jabatan Jenderal Aparatur Sipil Negara ini akhirnya memiliki pejabat definitif.
adalah Nur Endang Abbas dilantik menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih pada 3 Agustus 2020. Sumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta menjalankan peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Menurut Ali Masih, prosesnya sesuai dengan aturan awal. Diseleksi terbuka, direkomendasi ASN dan diusulkan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya disetujui oleh Presiden hingga akhirnya dilantik menjadi Sekretaris Daerah. Secara resmi melantik Saudari Dr. Haja Nur Endang Abbas, SMSI, sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 117/TPA tahun 2020 tanggal 17 Juli 2020. Saya percaya bahwa saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih. Politisi Partai Nasional Demokrat ini berpesan agar semua pihak menerima sekretaris daerah baru. Kita sepenuhnya harus menyadari bahwa tantangan tugas-tugas pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan semakin berat, akan semakin banyak, karena banyak tunggakan dan ketertinggalan. Tadi telah sampaikan hampir kurang lebih serupa, terutama untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat. Mungkin masih banyak tugas dan janji-janji politik yang telah sampaikan kepada masyarakat, tetapi segala sesuatunya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di tahun 2020 masuk serangan mendadak dari laut, udara, dan di mana-mana yang bernama pasukan Corona-19. Dari Kendari, Wiwit Aditya, Megdo TV melaporkan. Pukulan demi pukulan menghantam perekonomian Amerika Serikat mengancam negara-negara mitra dagang yang banyak mengekspor ke negara tersebut. Langkah pembatasan sosial berskala besar mencegah perbakan COVID-19 ternyata membuat produk domestik bruto anjlok, sehingga pemulihan ekonomi masih dipenuhi ketidakpastian. Halo Sobat,
Menjaga imunitas melalui nutrisi sehat itu penting. Mau tahu nutrisi sehat yang bisa membantu penguatan imun kita? 1. Vitamin A menjaga struktur sel di kulit, saluran pernapasan, dan kesehatan usus. 2. Vitamin B khususnya B6, B9, dan B12 berkontribusi pada respon pertama tubuh setelah diketahui sebagai patogen. 3. Vitamin C dan E. Ketika tubuh melawan infeksi, tubuh mengalami apa yang disebut stres oksidatif. 4. Vitamin D. Beberapa sel kekebalan membutuhkan vitamin D untuk membantu menghancurkan patogen yang menyebabkan infeksi. 5. Zat besi, zinc, selenium. Tubuh membutuhkan zat besi, zinc, dan selenium untuk pertumbuhan sel kekebalan tubuh di antara fungsi-fungsi lainnya. Jadi, betapa pentingnya imunitas untuk tubuh kita, termasuk agar bisa melawan virus corona. Sultra cerdas untuk negeri. Kenali gejala COVID-19. Hari pertama, pasien mengalami demam. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala muncul, namun pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14-18 hari perawatan. Selalulah mencegah dan taat akan protokol kesehatan. Sultra cerdas untuk negeri. Halo Sobat, mengapa selama masa pandemi COVID-19 di rumah itu lebih aman? Alasannya cukup jelas, karena yang pertama, social distancing tercapai, yang kedua, terhindar dari droplet atau tetesan kecil dari orang lain, dan yang ketiga, terhindar dari penyebaran virus melalui udara di tempat umum. Pastikan diri kita aman di rumah saja, dan keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendesak, misalnya ke fasilitas kesehatan atau urusan penting lainnya. Sultra cerdas untuk negeri. Pukulan demi pukulan menghantam perekonomian Amerika Serikat mengancam negara-negara mitra dagang yang banyak mengekspor ke negara tersebut. Langkah pembatasan sosial berskala besar mencegah perbakan COVID-19 ternyata membuat produk domestik bruto anjlok, sehingga pemulihan ekonomi masih dipenuhi ketidakpastian. Kontraksi ekonomi Amerika Serikat akibat pandemi COVID-19 mengejutkan pelaku usaha dan analis. Economy, the value of all goods and services, that's what GDP is. When you add all that up, that number at an annualized rate shrunk at almost 33%. Now again, that's an annualized rate. So it's not like the economy is only 2/3 the size now that it was at the end of March. The economy shrunk about 9.5%. Not only is that the highest any of us have ever seen, the highest that's on record, but it's more than 3 times the number that had been the steepest contraction prior to this, and that was all the way back in the 50s. That is something that's going to impact other countries as well, many of whom are dependent upon the U.S. buying what they export. Anjloknya pembelanjaan konsumen yang menjadi lokomotif kegiatan ekonomi Amerika dipercaya berada di balik pelemahan tajam ini. So consumer spending absolutely dropped off a cliff. When we look at that second quarter number, the economy shrank almost 33%. Consumption was down 34%. Lonjakan kasus positif COVID dan PSBB jilid kedua ikut menjadi faktor. The path forward for the economy is extraordinarily uncertain and will depend in large part on our success in keeping the virus in check. Suku bunga sangat rendah oleh Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve sedikit mengangkat kegiatan ekonomi dengan lonjakan permintaan KPR beberapa bulan terakhir. The Fed bahkan mengisyaratkan siap untuk mempertahankan suku bunga acuan pada level super rendah ini hingga 2022 bila diperlukan. Dan memang pelaku pasar dan pelaku usaha semakin skeptis bahwa pemulihan ekonomi bisa berlangsung dengan cepat. Perlu waktu sedikitnya 1 tahun bagi ekonomi untuk kembali ke level semula.
pemulihan sektor real pun mungkin tak semulus kurva V. The initial response of people in terms of panicking over the second quarter was replaced by, I think, too optimistic an outlook for this pace of the recovery. And I think the recovery is going to take time. However, against that backdrop, year-over-year growth rates in GDP could be back to zero by the second quarter of next year. That doesn't mean the economy's back to the level it was prior to the shutdown, but it does mean that the bulk of the deterioration will be behind us within a one-year period of time. Tapi setidaknya kondisi terburuk selama April sudah terlewati. And even though there's a lot of people talking about the July slowdown in the data, it is interesting when you look at things like weekly claims and continuing claims, which also came out this morning. Weekly claims, which popped last week and got everybody excited, did not rise any further this week. Anjloknya PDB juga terlihat di sejumlah negara Eropa, juga pada kisaran double digit. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Banyak perusahaan menerapkan aturan kebiasaan baru bagi karyawan yang kembali masuk kantor. Perusahaan di Amerika Serikat juga memanfaatkan teknologi untuk membuat tempat kerja menjadi lebih aman bagi penggunanya. Berikut laporan Helmi Johannes dari VOA. Sebelum pandemi, sensor yang dipasang di atas pintu ini hanya punya satu fungsi, yaitu memberitahu pengelola gedung apakah ruang kantor, kamar mandi, atau kafetaria sedang terpakai. Tapi kini, informasi itu bisa membantu perusahaan mencari cara membuat tempat kerja menjadi lebih aman. There's a sensor that gets mounted above a point of entry, and as people enter and exit, we use infrared laser light and a whole bunch of really cool algorithms to both generate and analyze depth data. And that depth data gives us a really clear understanding of how many people enter and exit a space. Banyak perusahaan beralih ke teknologi seperti ini ketika mereka mencoba mencari cara untuk membuat karyawan kembali bekerja dengan aman. Seperti drone yang memantau dari udara, jarak sosial, dan pemakaian masker. Jam tangan pintar yang berdengung saat karyawan berada terlalu dekat untuk waktu lama. Pandemi telah mempercepat eksperimen pengusaha dengan teknologi di tempat kerja. We really need new experimentation, especially around worker health and safety. But we have to tread really carefully here because otherwise we could risk institutionalizing things, have negative consequences for workers in their workplaces. Salah satu konsekuensi potensial adalah meningkatnya pengawasan terhadap karyawan yang bisa mengganggu perasaan privasi mereka. Tapi tidak seperti kamera pengawas di tempat kerja, sensor density tidak bisa mengidentifikasi orang. There's a fine line there and you can still maintain people's safety without removing their privacy. Density bekerja sama dengan perusahaan, universitas, dan organisasi lain untuk mencegah terlalu banyak orang berkumpul di satu tempat. When maybe a bathroom is full and people shouldn't go in there yet, or things like elevator lobbies or places where people tend to congregate. Selama masa pandemi ini, teknologi tampak semakin berperan menjaga keselamatan manusia. Dan ketika warga mulai kembali ke tempat kerja dan sekolah, maka penggunaan perangkat yang bisa membantu keselamatan mungkin adalah sesuatu yang harus diandalkan oleh banyak orang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Johannes dan tim VOA. Informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup Make News siang hari ini. Saya Nur Hidayah dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.